so much I want to say, but I don't know where to start. Adalah seorang karyawan muda di perusahaan Mandaladana yang menjalani hari-harinya dalam sunyi dan tekanan. Bayang-bayang masa lalu ayahnya yang dipenjara karena kasus korupsi menjadikan Dimas sasaran perundungan, hinaan, dan ketidakadilan dari rekan-rekan kerjanya. Ia memilih diam, menanggung rasa sakit, dan menerima semua perlakuan buruk yang seolah menjadi hukuman atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Kehadiran dia, karyawan baru yang ceria dan tulus, perlahan membuka celah dalam tembok pertahanan Dimas. Di tengah lingkungan kerja yang toksik, dia menjadi satu-satunya orang yang berani berdiri, bertanya, dan memperlakukan Dimas sebagai manusia pada umumnya, tidak dengan label anak koruptor. Kedekatan mereka tumbuh hingga sebuah peristiwa tak terduga memaksa Dimas kembali menghadapi luka terdalam dalam hidupnya. Hubungannya dengan sang ayah dan rasa bersalah yang selama ini ia pukul sendirian, melalui perjalanan emosional yang penuh air mata, keberanian, dan kejujuran, Dimas akhirnya belajar bahwa ia tidak harus terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan orang lain. Sementara itu, rekan-rekan kerjanya pun mulai menyadari bahwa sikap diam dan ikut-ikutan bisa melukai seorang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Pengadilan menindak pidana pelaku korupsi, mantan pejabat pengadaan proyek infrastruktur Nadiem 55 tahun, divonis 6 tahun penjara setelah terbukti atas kasus penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan dan revitalisasi fasilitas publik, bernilai ratusan miliar rupiah.
Hakim menyatakan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam proses tender sejumlah proyek pembangunan jalan, gedung pelayanan masyarakat, serta pengadaan sarana umum. Modus yang digunakan meliputi penggelembungan anggaran atau markup, pengaturan pemenang lelang, serta pencairan dana yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Pagi hari di kantor perusahaan Mandala Dana terasa sangat ramai. Para karyawan telah sibuk dengan tugas masing-masing. Sebagian ada yang masih sarapan dan berdandan. Sebagian lagi bersiap untuk mulai bekerja dengan tumpukan kertas yang menggunung, untuk menunggu para majikan menandatangani, dan sebagian lagi Woi, masih ada ya? Ya elah, kalian nggak kejutan apa-apa cuma itu cuma ini lihat story Instagram yang suka keliling dunia itu. Lihat nih, tugas sudah dikit nih. Sabi kali kerjanya bos. Nah sini. Nah kerjain ya. Awas Itu nggak silap. BTW tim, udah kirim sofa Mas Sofi ya. Biar jadi nggak terlalu nimbuk sama meja sama itu. Ya elah, sama aja dong. Ingat ya, awas kalau ada yang salah. Iya. Bener ya? Melihat ukuran pekerjaan yang dihibahkan padanya, Dimas hanya bisa tersenyum kecut dan mengganggu terpaksa. Ia sadar, tak ada gunanya melawan. Melawan hanya akan membuat suasana lebih buruk. Tapi, tidak melawan juga bukan opsi yang baik. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mengelola nafas. Langkah kakinya cepat, tampak berwibawa. Direktur utama perusahaan Mandala Dana. Para karyawan bisa memanggilnya Bu Dana. Bu Dana berjalan ke setiap meja karyawannya, menyapa, bertanya, dan basa-basi tentang kehidupan mereka. Sesekali bergurau untuk menghangatkan suasana sembari melihat pekerjaan mereka. Langkah Bu Dana berhenti di sebuah meja paling ujung. Matanya mengamati setiap yang dilakukan oleh sekubing bambu, melihat kertas-kertas yang berantakan serta dokumen-dokumen yang terlihat memenuhi kertas. Pagi. Ya Bu, selamat pagi. Itu semua kerjaan. Iya Bu, ini pekerjaan saya agak selesai. Kok bukannya kata seperti kamu itu ngeblur ya? Ya, saya kemarin dulu, tapi tugas saya belum selesai, tapi tinggal dikit Bu. Oh,
Iya Bu, makasih. Mudara berjalan ke arahnya, menghindari kemacetan mendadak yang 30 menit lalu dilakukannya. Sebelum langkah, ia berbalik dan memberikan senyum terbaik. Guys, besok kita kedatangan anggota KBG di kantor ini yang menggantikan Pak Budi pensiun. Oke? Esok hari, seorang karyawan baru melangkah masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Aura cerianya kontras dengan Dimas yang duduk diam di balik meja kerjanya. Budara belum terlihat. Belum ada perkenalan. Hanya ada dirinya sendiri di tengah hiruk-pikuk kesibukan di sekitarnya. Mencoba untuk menemukan tempat sendiri. Lia berjalan menemui calon-calon rekan kerjanya. Menghampiri setiap bilik meja. Hanya untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai keluarga baru dari perusahaan Mandala Dana. Hai Kak, aku Lia, sekretar yang baru sana. Oh, ya. Cewek cantik bilang lagi. Cewek, makeup tuh enak banget. Kok lagi gue? Emang? Kira stop it deh. Dia bukan brand banget tau. Itu cantiknya cuma di mana tukang baca bersama kira bersama kantor doang. Aku tuh apaan? Kayak begitu. Kalian itu cocok tau? Yang satu cantik, yang satu di bawah standar. Kami, aku kebanyakannya. Enggak. Lagi ini. Oh iya Kak. Langsung kopi agak pahit deh. Ternyata gulanya isi. Bukan, beli banget. Kayaknya kemana sama Pak Budi lu gak begitu dah. Sekarang kata lu bilang. Aneh aja, udah. Aku ke meja yang lain dulu deh Kak. Hai Kak, aku Lia, divisi kreatif yang baru. Salam kenal. Kak, Udahlah, cantik. Udahlah, gak usah kenalan sama dia. Gak kamu cepat sama dia. Kenapa sih? Nggak tahu kan anak baru mah. Berapa duit haram. lagi Bu. Oh, iya. Saya kenal aja. Ya, kalau kenal sih udah lumayan ya Bu, tapi ada beberapa juga yang Oke, semua. Ini perkenalkan dia. Dia adalah anggota baru di Nusantara. Dia kamu duduknya di sebelah Ibu, tapi saya mau nanya yang duduk di sebelah saya, agak di pojok, itu siapa ya? Soalnya tadi saya kenalan, masa saya dicuekin? Oh, itu namanya Mas. Dia sih emang agak sibuk ya, emang pekerjaannya. Dan dia agak tertutup sih. Pak, kita juga kenal sendiri sama Dimas. Semangat ya, lihat. Makasih ya, Bu. Mas, semua biasa. Tapi kok di situ ada namanya Alam? Ada Sasha juga. By the way, kalian kenapa ya Alam ngomong kayak gitu? Masih banget sih jiran baru. Masih orang berisik banget. Tahu deh. Sore datang, pertanda bahwa jam kerja hari ini sudah usai. Dimas berada di depan mejanya tanpa berpamitan dengan yang lainnya, bahkan dengan Lia siap. Dimas duduk sendirian di kursi dalam gerbong LRT. Tak lama dari sana, pintu gerbong terbuka kembali di stasiun berikutnya. Banyak orang yang masuk, namun datang orang yang sepertinya sudah lama mengenal Dimas. Kenapa kalau gitu? Bisa jahat. Jahat? Mau
mau ngajakin lo makan-makan hari Jumat nanti, mau nggak? Di Mall Plaza Indonesia. Oh, di situ maksud tuh pasti. Iya, jadi gue nggak tahu namanya. Udah gue juga nggak tahu. Mau ikut nggak? Bisa deh, kayaknya gue sibuk. Lu so sibuk banget. Pokoknya tuh teman gue tuh istrinya lahiran. Dia mau adain acara makan-makan. Lo ikut pokoknya. Di ikut lo ikut ya. Serah berdua dah. Tunggu gitu aja. Seorang pusat informasi terdengar. Pertanda dan arti akan sampai di stasiun yang dituju. Setia Budi. Stasiun berikutnya, Setia Budi. Next station, Setia Budi. Sudah artis hal ini terbuka. Sesosok laki-laki dengan style musuh informal khas pekerja freelance memasuki gedung. Widih, banget lo udah. Curiga juga. Jodoh. Muka lo tuh kayak Sampurnio, usam. Biasa, habis berjam cerita buat sama atas gojek. Ya lu Ternyata kan? Enggak biasa. Lu bisa banyak ngomong. Udah, gak usah banyak ngomong. Mau ikut makan nggak sama gua? Hari Jumat nanti. Ikut dah gue, gimana nih? Bisa gue sibuk banget susah. Ya langsung gue asli. Tapi kalian tuh kalau ada orang nih, gue penasaran gitu sama kalian. Gimana ya? Jadi tuh gini, namanya tuh ya, dia tuh divisi kreatif yang baru gitu loh, kantor gue. Tapi dia sosok banget. Tadi waktu datang aja langsung nyapa gue gitu. Mana? Sama jadi amat deh. Bukan cuek. Terus kalau udah baik-baik sama dia, udah dimakan lagi jangan marah-marah. Banget kalau lu udah sini ngomong. Keesokan paginya, Dimas masuk kantor seperti biasanya. Hari ini ia berencana akan memperbaiki suasana beku antara dirinya dan Lia. Lia hadir bak matahari pagi, hangat sekaligus menyejukkan. Ia menyebarkan sapaan lembut ke semua orang di sekelilingnya, dan menyingkap dinding sunyi yang mengelilingi Dimas. Pagi semuanya. Bagi cantik. Pagi Kiran. Ini apaan sih? Ini tuh kata Bunda sama anak baru tuh harus nangkul. Ini gak sedih banget. Mending ngerangkul aja terus si Jack cium kalian gak perlu. Rabies tau gak? Nanti ayah masuk ke Singapura terus berobat. Nah, itu kan bukan yang mau obat ya? Tapi apa Sasha? Itu Astagfirullah, udah jangan ah. Maaf ya, mau teman-teman belum pada sama semua. Iya, pagi-pagi lucu banget deh. Lia lebih tertarik dengan menghampiri Dimas yang masih bergelut dengan tumpukan tugasnya. Ia menghampiri Dimas dan mengambil sebagian tumpukan tersebut untuk menaruhnya di meja. Bantuin ya? Kemudian Santai aja. Kesibukan kantor kembali mengisi udara yang sempat lengang. Di sudut ruangan, Lia tenggelam dalam dunianya sendiri. Lia menarik napas pelan, kepalanya mulai terasa berat ketika Lia menatap layar terus-menerus dan tumpukan berkas di meja. Jemarinya berhenti mengetik. Lalu ia memijat tulisnya sebentar, mencoba menenangkan. Dimas yang merasakan hilangnya hawa keberadaan dia membuatnya mencari di mana Lia berada. Melihat Lia yang kelelahan, Dimas ragu sejenak. Lalu akhirnya bangkit dari kursinya dan menuju Lia. Di kafe makan, Lia sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir ketika Dimas berdiri di sampingnya. Iya. Oh iya. Oh iya, kenapa nih? Ini aku mau minta maaf soal yang kemarin aku gak enak sama kamu. Terus kamu hari Jumat kosong nggak ya? Oh, kalau kamu hari Jumat kosong itu aku mau ajak kamu. Tapi kalau kamu nggak mau, Mau banget. Kok ada sih? Apa sih ribut? Kenapa? nggak ada, nggak ada apa-apa. Oh, ada sesuatu yang kayak gitu? Mungkin lah. Nan, lu mau ini bukan sana haram? Masih oke ya? Dari sini dapat jorok. Nah, lu juga lihat, berisik banget,
Ganggu tidur gue aja tau nggak? Itu biasa. Nah baru dari perhatian. Berisik tau nggak? Langsung pagi-pagi. Loh, Iran, kayak lu gak bisa aja tau nggak? Apaan? Suara itu, kayak di kabur tau nggak? Itu gak mau lu. Itu lah, jangan larang. Aja, kak. Iya bang. Ih guys, dia kalau kayak gitu dia mah anak baik. Gak mungkin temenan sama si haram satu ini. Ya nggak? Gua dia tuh santai banget nih. Udah selesai belum tugas gue? Belum lah. Ya elah. Ya, Polisi sanksi fisik dan kalian Masih. Dasar kamu terus. Dari kata dulu bisa kan? Ih guys, udah dong jangan kayak gitu. Kasian tau Dimasnya, dia kan juga sukanya banyak. Ya, lucu. Cuma anak baru, belum tahu apa-apa. Udah, mas kamu diam dong. Udah, guys, sudah. Daripada ributin ini, mendingan kita lunch. Ayo. Udah, mau pegangin aku, nggak apa-apa banget. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Lia. Kamu udah makan? Aku belum sih, aku belum makan dari pagi. Oh iya, kamu udah makan pagi. Kebetulan banget, aku habis masak banyak. Kita makan yuk. Ntar ya. Kamu bisa masak ya? Aku bisa masak. Aku kebetulan spesial masakin buat kamu. Dengan mengangkat kota bekalnya, semuanya sederhana tapi cukup membuat Dimas berubah sejenak pada tekanan yang tidak dari ruang hidupnya. Untuk pertama kalinya hari itu, dadanya terasa hangat, yang tengah ejekan dan tekanan. Ada seorang yang memilih berdiri di sisinya, dan itu lebih berarti dari apa-apa. Hari Jumat tiba. Dimas merapikan dirinya dengan busana paling rapi yang ia miliki, seolah ingin menyelaraskan penampilan dengan debar di dadanya. Di sisi lain, Lia melangkah anggun dalam balutan gaun yang memantulkan keindahan. Mereka telah bersepakat untuk bertemu di gerbong LRT. Dimas sampai terlebih dahulu. Ia duduk dengan cemas, gelisah, gugup, semua perasaan gantung kini mengelilingi tubuhnya. Sampai di pemberhentian berikutnya, sesosok perempuan masuk dan menyapa Dimas dengan senyum khasnya. Ia hadir dalam balutan gaun yang jatuh anggun, seolah keindahan memilih tubuhnya Sebagai perempuan berlama. Terus ya?
Woi, Dim, kamu main ganteng banget tuh. Gila ini. Kalian pasti teman-temannya Dimas ya? Iya, Dimas sering kita, lu tahu? Oh iya. Oh. Dulu sering kita. Oh dulu. Ah iya, udah guys. Udah Val, kita bakal turun berapa stasiun lagi ya? Stasiun lagi. Kayaknya 2 stasiun lagi deh. Oh, Ini aja. Kalian tuh sejak kapan sih temenan? Sejak jadi itu nyokap kita berdua magang di nyokap di kantor nyokap Dimas. Jadi itu lah kita mau. Kamu kayaknya iya, dari kapan tuh coba? Dari kita kecil sampai sekarang. Even waktu bapaknya Dimas kena kasus korupsi itu masih temenan ya? oh iya. Itu apaan sih, Din? Sorry. Kesan banget dong, dari dulu sampai sekarang mulut gak bisa jaga. Sabar dong, lu orang. Iya, lu tuh kebiasaan dari dulu sampai sekarang, mending gak? Tapi dulu pun misalnya Iya, kita dengan cukup. Mau dari orang, bang, silakan. Kereta berhenti tepat pada stasiun tempat ayah Dimas ditahan. Dimas pun beranjak dari kursinya dengan api amarah yang menyelimuti tubuhnya dan berjalan menuju lapas di mana sang ayah membayar kejahatan yang ia lakukan. Dimas menghampiri sipir penjaga lapas yang sedang bertugas, membuat perjanjian instan untuk bertemu dengan salah satu narapidana, Pak Nadim. Isi Pak, selamat malam. Iya malam kenapa? Kira-kira saya bisa bertemu dengan tahanan yang bernama Pak Nadim ya? Nadim, kamu dulu. Oh iya Pak. Ya. Dimas segera mengikuti sipir menuju ruangan khusus yang telah disiapkan bagi para pengunjung yang ingin melepas rindu pada narapidana. Tapi Dimas datang bukan untuk hal itu. Ini kali. Kak, tumben ke sini. Kenapa? Bunda, kabarnya baik sih. Kalau adik, Nanya-nanya Bunda sama Adek. Kak, masih marah ya? Banyak hal yang tak hal ngerti gini. Ayah harus ambil gitu Kak. Dengan cara itu, ya kita nggak lebih buruk dari ini. Lebih buruk apaan sih ya? Ayah tuh tahu apa rasa lebih buruk? Hah? Ayah tuh cuma di sini di penjara. Aku kerja di kantor ayah. Aku tiap hari caci maki, dihina, dibully sama orang-orang atas kesalahan yang gak pernah aku buat. Kakak bisa kerja aja karena ayah. Masih aja melawan. Lu gak usah tahu gitu dah. Gue bisa kerja atas penyebab sendiri. Sudah, begini ya. Waktu kan sudah habis. Pulang. Pinggir jalan yang sepi menjadi tempat singgah Dimas yang tak lagi bisa menahan air matanya. Kecewa dengan hidup yang berat ini, tak sadar Lia yang sedari tadi mencarinya mencoba menenangkan. Kantor Mandala Dana pagi itu berjalan seperti biasa. Keyboard kembali berbunyi. Telepon kembali berdering. Kecil kembali terdengar. Tak ada yang sadar bahwa satu orang tidak kembali. Meja Dimas kosong. Lia memandang ke arah meja itu lama sebelum ia menyadari sesuatu. Di atas meja Dimas terdapat sebuah surat dan beberapa penutusan kayu kecil. Lia berdiri, tangannya mengambil surat itu dan membaca. Iya, kalau kamu baca surat ini, aku mungkin udah gak ada di sini. Aku pergi bukan karena kamu,
tapi karena apa yang kamu tinggalin buat aku. Aku sadar kalau aku harus hidup di tempat yang lebih baik, tempat yang gak mengenal masa lalu aku. Dan untuk itu aku harus pergi. Terima kasih ya Tia. Dan terima kasih. Terima kasih ya. Ini buat Sasha. Buat kamu. Iya. Happy birthday. Oh my god, is this for me ya? Thank you. Guys, itu bukan dari aku tapi dari Dimas. Di situ ada kata-kata yang Terpasang alam, Sunan, Sasha, dan Dwi selesai membaca surat yang diberikan. Dimas datang membawa beberapa kotak barang. Dia memang bersama teman-temannya untuk membereskan sisa-sisa barang yang tertinggal dan memberikan selamat. Dim, lu serius mau resign? Ini gue udah bawa surat pendaftaran. Mas, udah resign maksudnya. Siapa yang udah dulu? Udah guys. Udah selesai juga. Beresin barang gue aja bantunya. Udah bicara lagi lu. Mas, Tau. kamu kan udah resign. Iya, aku. Kamu banyak ya. Kamu banyak? Yes. Oh jadi jahat sih sama gue kalian. Iya, bantuin gua. Ya lah, sama siapa aja kita udah gerak 100 tahun. Ini Jadi tolong nih. saya bagaimana itu tuh jadi gue mulu gara-gara gue sering malam terus gue jadi sering ketinggalan gitu. Karena gue udah maafin ya. Dimas, sampai gue ya waktu itu kalau kalian megang. Wah, nggak tahu bukan ya Dimas ya? I know the thing is wrong. I'm so sorry about that. Terus ada saya telepon nih ke teman utang. Terus sangat menyesal kalau berdua. Oh iya ini. Apa dapat Sasha itu kata-kata tulus dari hati I. Emangnya gitu punya perasaan? orang FOMO apa bukan? Kamu aja yang berjalan ya. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah. Hi kids. Iya dong. Lucu tau. That's it. Padahal dia manggil tante dan om.
indahnya cantik. Udah sampai berapa? Nah, 3 bulan lagi 22 juta aja. 3 bulan kayak gitu. Dan reguler 54 juta. Iya nggak gitu. Tidak,